Perkenalkan, nama saya Rosalinda Yohana Lumintang dengan akhir NIM 468. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar konflik. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial manusia yang muncul ketika terdapat pertentangan, kepentingan, gagasan, atau nilai antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan ketegangan, persaingan, bahkan pertentangan terbuka. Menurut Lewis Althusser, konflik merupakan proses sosial di mana dua orang atau lebih berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan, merugikan, atau menetralkan lawannya. Pandangan ini menekankan bahwa konflik adalah bagian tak terhindarkan dari interaksi sosial, bukan sekedar gejala negatif, melainkan juga bisa membawa perubahan sosial. Hukum secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum bukan hanya sekumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebuah social control atau kontrol sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dilihat dari bagaimana ia berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial untuk menjaga keteraturan, mengatur interaksi, dan menyelesaikan konflik yang muncul. Selanjutnya, hubungan sosial antara konflik dan hukum. Hubungan konflik dan hukum bersifat timbal balik. Yang pertama, konflik mendorong lahirnya hukum. Masyarakat itu membutuhkan aturan hukum untuk mengatur perilaku sosial agar benturan tidak berujung pada kekacauan. Kedua, hukum itu berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mengatur dan menyelesaikan konflik yang muncul. Nah, tanpa hukum, konflik itu bisa berpotensi menjadi destruktif dan merusak keteraturan sosial. Dengan hukum juga, konflik bisa diarahkan menjadi konstruktif, yakni untuk menjadi sarana evaluasi dan pendorong perubahan sosial yang lebih adil. Contohnya itu adalah konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia agar lebih adil serta mengurangi potensi konflik lahan. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur formal dan non-formal. Yang pertama, mekanisme formal, otoritas melalui pengadilan. Penyelesaian konflik dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana maupun perdata. Dasar hukumnya itu adalah KUHP Perdata, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, pihak ketiga membantu mencapai kesepakatan, arbitrase, pihak ketiga netral, memberikan putusan final dan mengikat. Negosiasi, perundingan langsung antar pihak tanpa pihak ketiga. Konsilisasi, pihak ketiga mencari jalan tengah yang bisa diterima bersama. Semua ini memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua itu mekanisme non-formal. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui musyawarah, mufakat, atau komunitas, peran tokoh masyarakat, atau lembaga adat. Mekanisme ini menekankan pada nilai budaya dan kearifan lokal serta memiliki legitimasi sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai perkembangan zaman. Mekanisme non-formal biasanya lebih diterima oleh masyarakat karena mampu menjaga harmoni sosial dan menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, teori penyelesaian konflik dalam sosiologi hukum. Beberapa teori sosiologi hukum memberikan perspektif berbeda dalam melihat penyelesaian konflik. Yang pertama itu, teori konsensus. Hukum berfungsi menjaga solidaritas sosial. Konflik dianggap sebagai penyimpangan yang harus dikembalikan pada keteraturan. Dengan demikian, penyelesaian konflik menekankan pada pemulihan keteraturan sosial. Yang kedua itu teori konflik. Hukum dilihat sebagai alat kelas yang berkuasa. Konflik sosial dianggap tidak terhindarkan karena adanya ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan maupun sumber daya. Dalam perspektif ini, penyelesaian konflik seringkali mencerminkan dominasi kelompok kuat atas kelompok lemah. Yang ketiga ada teori pluralisme hukum. Penyelesaian konflik tidak hanya melalui hukum negara, tetapi juga melalui sistem hukum lain seperti hukum adat, hukum agama, dan norma sosial. Dalam masyarakat menjemuk seperti Indonesia, pluralisme hukum menjadi kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Yang keempat itu teori restoratif justice. Teori ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan ini kini mulai diterapkan di Indonesia. Salah satunya dengan lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana. Berdasarkan keadilan restoratif justice menekankan kesepakatan damai, ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial. Kita masuk ke dalam studi kasus konflik agraria di Mesuji, Lampung pada tahun 2011. Pada tahun 2011 terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Mesuji. Konflik ini dipicu oleh perebutan lahan, memunculkan aksi protes dari masyarakat. Konflik kemudian bereskalasi menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pemerintah turun tangan melalui mediasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, penyelesaian yang hanya mengandalkan hukum positif tidak cukup efektif. Mediasi adat dan pendekatan sosial budaya terbukti lebih mampu menciptakan perdamaian jangka panjang. Mekanisme non-formal seperti musyawarah adat dapat mengembalikan harmoni sosial karena menyentuh aspek kultural dan emosional masyarakat yang sering tidak terjangkau oleh jalur hukum formal. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang muncul karena perbedaan kepentingan, nilai, dan kebutuhan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum itu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan menyelesaikan konflik agar tidak menimbulkan kekacauan. Dan yang ketiga itu, mekanisme penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui jalur formal, litigasi, dan non-litigasi, maupun non-formal, musyawarah adat, tokoh masyarakat. Yang keempat, teori sosiologi hukum menjelaskan penyelesaian konflik dengan perspektif berbeda. Konsensus menekankan solidaritas. Konflik menyoroti dominasi, pluralisme hukum melihat keberagaman sistem hukum. Sedangkan restoratif justice itu menekankan pemulihan hubungan. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus konflik agraria di Mesuji, Lampung pada tahun 2011.
pada tahun 2011 terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Mesuji. Konflik ini dipicu oleh perebutan lahan, memunculkan aksi protes dari masyarakat. Konflik kemudian bereskalasi menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pemerintah turun tangan melalui mediasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, penyelesaian yang hanya mengandalkan hukum positif tidak cukup efektif. Mediasi adat dan pendekatan sosial budaya terbukti lebih mampu menciptakan perdamaian jangka panjang. Mekanisme non-formal seperti musyawarah adat dapat mengembalikan harmoni sosial karena menyentuh aspek kultural dan emosional masyarakat yang sering tidak terjangkau oleh jalur hukum formal. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, konflik merupakan bagian alami dari kehidupan sosial yang muncul karena perbedaan kepentingan, nilai, dan kebutuhan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum itu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan menyelesaikan konflik agar tidak menimbulkan kekacauan. Dan yang ketiga itu, mekanisme penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui jalur formal, litigasi, dan non-litigasi, maupun non-formal, musyawarah adat, tokoh masyarakat. Yang keempat, teori sosiologi hukum menjelaskan penyelesaian konflik dengan perspektif berbeda. Konsensus menekankan solidaritas. Konflik menyoroti dominasi, pluralisme hukum melihat keberagaman sistem hukum. Sedangkan restoratif justice itu menekankan pemulihan hubungan. Nah, dan yang terakhir itu atau yang kelima, studi kasus. Konflik agraria di Mesuji menunjukkan bahwa hukum positif penting untuk memberikan kepastian, tetapi pendekatan sosial budaya seperti mediasi adat tetap dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih.